Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-186, yaitu yang menjelaskan tentang doa. Doa sebagai ibadah. Doa apabila dipohonkan oleh hamba Allah, maka doa tersebut diperkenankan, dijawab, diterima, diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita lihat ayat yang berkaitan dengan doa yang diistijabah oleh Allah, kita lihat letaknya di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Maka di sini ada rahasia, maka insya-Allah dalam pertemuan ini kita akan membahaskan tentang perkara yang penting ini. Sebelum ini ayat tentang puasa. Kemudian Allah sebutkan pula tentang doa, kemudian nanti kembali tentang puasa. Jangan dikatakan bahwasanya tidak ada kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ada kaitan. Sebab antara puasa dengan doa sangat erat sekali kaitannya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ada bersabda, lis-shaimi, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu, inda iftarihi, ketika dia berbuka, da'watun mustajabah, doa yang diistijabah, yang diperkenankan oleh Allah. Jadi salah satu tempat atau waktu doa yang diistijabah atau doa mustajab adalah ketika seseorang itu berbuka puasa. Jadi doa dan puasa ada kaitannya. Dan nanti kita akan melihatnya lebih jauh tentang kaitan antara puasa dengan doa. Jadi ayat ini sangat erat sekali hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, dan apabila bertanya kepadamu, mu di sini Nabi Muhammad, hamba-hambaku tentang aku, fa inni qarib,
sesungguhnya, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan perkenankan doa yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Yang berdoa yang dimaksudkan adalah hamba-hamba Allah, karena telah disebutkan dalam perkataan yang sebelumnya. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka itu menjawab perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan petunjuk. Kita ulang sekali lagi dari awal ayat. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku memperkenankan doa sesiapa yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah dia menjawab perintah-perintahku dengan melakukan ketaatan kepadaku, dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku dengan meyakiniku. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Inilah ayat yang akan kita bahas insyaallah. Jadi dari terjemahan ayat, nampak ayat ini adalah ayat yang menjelaskan bahwasanya hamba yang dekat kepada Allah apabila berdoa, doanya diperkenankan oleh Allah. Tidak ada perantara atau halangan antara hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba tersebut bersama dengan Allah apabila hamba tersebut menjawab perintah-perintah Allah dengan senantiasa melakukan ketaatan, dan hamba tersebut senantiasa beriman kepada Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Nah, hamba tersebut sudah berada di jalan yang benar, yang bisa menghantarkan kepada diistijabahnya doa atau diperkenankannya doa. Setiap kali ia berdoa, doanya akan diperkenankan. Dan nanti kita akan bahas juga apa makna diperkenankan doa. Nah, karena ayat ini menjelaskan tentang hamba Allah yang berdoa kepada Allah, hamba Allah, penggunaan kata ibad dari kata ibadah. Hamba Allah adalah yang beribadah kepada Allah, kemudian dia berdoa, maka ada kaitan antara doa dengan ibadah. Maka fokus kita dalam pembahasan adalah doa sebagai ibadah. Bahkan dikatakan juga doa itu adalah otak dari sekalian ibadah. Baik, kita mulakan tafsir ayat dengan membahaskan kata wa yang ada di pangkal ayat. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya kepadamu. Kalau kita jumpa kata dan di pangkal ayat, maka ayat tersebut ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya. Jadi meskipun ayat sebelumnya berkaitan dengan puasa dan ayat ini berkaitan dengan doa, tapi ayat ini ada kaitan dengan sebelumnya. Apa kaitan dengan sebelumnya? Umpamanya Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau menyebutkan ayat ini ayat yang menjelaskan tentang hamba Allah apabila ia berpuasa, bermakna dia beribadah kepada Allah. Apabila dia beribadah kepada Allah, maka ketika ia beribadah itu adalah waktu yang sangat sesuai untuk berdoa kepada Allah. Jadi ayat ini kaitan dengan ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya, hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasa, dan hendaklah kamu bertakbir kepada Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu, dan mudah-mudahan kamu adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Maka ketika itu berdoalah kepada Allah, doamu akan dikabulkan. Dan berdoalah kamu kepada Allah karena kamu sudah beribadah, maka lanjutkan setelah beribadah dengan berdoa kepada Allah. Maka kita pun setelah selesai solat, maka kita pun berzikir kepada Allah dan
berdoa kepada Allah. Kita ambil kesempatan berdoa setelah kita beribadah kepada Allah, mendirikan salat. Begitu juga dalam ayat ini, setelah puasa Allah terangkan, maka berdoa. Bahkan ada lagi di antara ulama yang mengatakan wa di sini ini adalah lanjutan dari sebelumnya. Ayat sebelumnya, wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Karena sudah menjadi janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur kepadaku, yaitu dengan beribadah puasa, aku akan tambah nikmatku. Nikmat yang kusediakan untukmu adalah di samping puasa, kamu berdoa, doa aku kabulkan. Itu nikmat tambahan. Jadi nikmat yang sebelumnya yang kita syukuri adalah beribadah puasa. Karena kita beribadah puasa, Allah sediakan nikmat tambahan, yaitu doa yang dikabulkan. Maka segera kita berdoa, karena ketika itu doa kita dikabulkan. Jangan sia-siakan waktu yang sangat istimewa tersebut tanpa memohon, tanpa berdoa kepada Allah. Ini tafsir untuk kata wa yang ada di pangkal ayat. Jadi meskipun satu huruf, ini mesti ditafsirkan juga. Bahkan di Mesir dahulu ada seorang pelajar doktoral PhD S3, tesis yang dia tulis itu tentang waw saja. Waw dalam Al-Quran. Selesai satu tesis doktor. Akhirnya digelar dengan Doktor Wow. Karena dia hanya membahas wow saja. Rupanya wow dalam Al-Quran itu bukan sembarangan, punya rahasia. Ada wow ataf, ada wow qasam, ada wow istinaf, ada wow, banyak sekali perkara wow. Maka dengan menyingkap setiap kata, bahkan setiap huruf dalam Al-Quran, kita akan dapat ilmu yang sangat berguna untuk menjelaskan tentang kehidupan kita. Karena Al-Quran sebagai petunjuk bagi hidup. Wa idza sa'alaka ibadi, idza, apabila kita dengar kata apabila, maka kaitan dengan waktu. Apabila hambaku bertanya kepadamu, bermakna suatu waktu dahulu telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Hambaku bertanya kepadamu, bermakna ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi. Maka apabila pernah terjadi pada masa dahulu sahabat Nabi bertanya pada Nabi, bermakna di sebalik ayat ini ada sababun nuzul, ada sebab turun ayat. Maka kita mesti tahu apa peristiwa yang terjadi pada masa dahulu. Ada dua peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang pertama adalah seorang Arab dari kampung. Seorang Arab dari kampung datang menjumpai Rasul. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi?" Apakah Tuhan kita itu dekat? Kalau dekat, kita bermunajat. Bermunajat maknanya suara kita perlahan. Atau Tuhan kita itu jauh dari kita, maka kita pun menyerunya. Menyeru maknanya dengan suara yang agak keras, memanggil. Apakah Tuhan kita itu dekat, kita bermunajat, atau Tuhan kita itu jauh, kita memanggilnya? Maka turunlah ayat ini. Turun ayat ini sebagai jawaban kepada orang Arab yang bertanya itu. Turun ayat ini, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, apakah aku ini dekat atau jauh, maka katakan kepada hambaku itu, aku adalah dekat. Nah, jadi kata idza di sini menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada masa dahulu. Ada pula riwayat yang kedua dari sebab turun ayat ini, yaitu sebahagian sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Aina rabbuna?" Di mana Tuhan kita? Maka turun ayat ini. Turun ayat ini bukan untuk menjelaskan di mana Allah berkaitan dengan tempat, tidak. Di mana Allah kaitannya dengan Allah itu dekat, Allah mengetahui kita, Allah dekat dengan melimpahkan rahmat kepada kita, senantiasa melimpahkan rahmat. Itu tanda dekat Allah. Dan tanda dekat Allah pula adalah tidak ada satu pun yang kita buat ini melainkan dengan
kekuatan dan kekuasaan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau semua dari Allah, bermakna Allah itu dekat dengan kita. Nah, jadi ayat ini ayat yang memberikan jawaban kepada sahabat yang bertanya dahulu. Jadi apabila ada sahabat bertanya, kemudian jawaban bukan dari Nabi, tapi dari Allah, maka sebenarnya kehidupan orang-orang beriman itu adalah di bawah bimbingan Allah. Maka Said Qutb dalam menamakan tafsir beliau menamakannya fi zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Sebenarnya kalau orang beriman hidup dengan bekal keimanan yang ada padanya, maka dia berada dalam petunjuk Allah, dalam bimbingan Allah. Apapun masalahnya, Allah akan berikan penyelesaian. Apapun yang dia tanyakan, Allah akan berikan jawaban. Setiap apa yang ia hadapi dan dia tak mampu menyelesaikannya, Allah yang akan menyelesaikannya. Sahabat Nabi bertanya, tak tahu apa jawaban, Allah turunkan jawaban. Ini makna kata idza, apabila. Apabila ini dia ada dua kata. Apabila hambaku bertanya kepadamu, sesungguhnya aku dekat, sebagai jawaban. Jadi ada dua apa kita sebut, dua ayat, dua kalimat. Yang satu sebagai permulaan dan yang satu lagi sebagai jawaban kepada ayat yang sudah dimulai itu. Kita sebut kondisional, yang menerangkan suatu keadaan. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu, yang bertanya kepada Rasulullah adalah hamba Allah. Hamba Allah. Kata hamba di dalam ayat ini adalah ibad. Ibad, hamba Allah. Dari kata abdun ibad. Dalam bahasa Arab ada kata ibad, hamba Allah, ada juga kata abid, hamba Allah juga. Tapi beda dalam penggunaannya di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita sama-sama ibadullah, hamba Allah, abidullah, hamba Allah juga. Tapi yang disebut dalam ayat ini adalah ibad. Apa bedanya? Kita sebut dahulu abid. Semua manusia abid, hamba Allah. Hamba Allah mana yang dikuasai oleh Allah. Kalau ada hamba sahaya, itu dikuasai oleh tuannya. Kita manusia hamba Allah, dikuasai oleh Allah. Allah sakitkan, sakit kita. Allah miskinkan, miskin kita. Allah matikan, mati kita. Kita tak punya kuasa apa-apa. Karena kita dikuasai oleh Allah, maka kita disebut sebagai hamba Allah, abid. Semua manusia hamba Allah. Yang beriman hamba Allah juga, yang kafir pun hamba Allah juga. Itu abid. Dalam ayat ini bukan abid, tapi ibad. Sama seperti wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ibad ini hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk dan patuh juga, tidak membantah, dikuasai sepenuhnya oleh Allah. Tetapi ketika tunduk dan patuh kepada Allah, tunduk dan patuh dengan kesukaan. Ada suka. Karena keimanan kepada Allah. Umpamanya Allah perintahkan salat. Allah perintahkan salat. Apabila ibad, hamba Allah, dia akan jalankan perintah Allah itu dengan suka, dengan senang. Maka dia segera menunaikan salat. Akhirnya salat dilakukan ringan. Itu hamba Allah, ibad. Tapi kalau abid diperintahkan juga oleh Allah untuk salat, tapi tak mau salat, malas. Ada pula yang tak mau melakukan salat, bahkan beriman kepada Allah pun tidak. Nah, itu abid, padahal ia juga dikuasai oleh Allah. Jadi setiap ibad abid, tetapi tidak setiap abid ibad. Umpamanya kita di sini ini hamba Allah atau tidak?
Kalau kita menuntut ilmu ini karena menjalankan perintah Allah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan kesukaan, maka kita ini hamba Allah. Tapi kalau dengan keterpaksaan, maka abid. Jadi mana yang terpuji? Ibad. Karena ibad ini menjalankan perintah Allah dengan kesukaan, karena dia adalah milik Allah. Apabila milik Allah, maka sepenuhnya dia akan menyembah Allah, akan tunduk dan patuh kepada Allah, akan memperhambakan diri di hadapan Allah, karena dia dikuasai oleh Allah. Bahkan hidupnya itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Maka dia pun beribadah kepada Allah dengan kesukaan, maka dia adalah ibad. Jadi tak semua orang dapat jadi ibad. Kita cinta tak kepada harta yang kita miliki? Oh, cinta harta, suka harta. Kemudian ada orang membangun masjid dekat dengan rumah kita, bangun masjid, perlukan dana umpamanya 300 juta, kita ada uang umpamanya 50 juta. Bagaimana? Berikan tak 50 juta? Ini mau membangun rumah Allah. Apabila hamba Allah, karena dia harta bendanya, apa yang ada padanya sebenarnya adalah milik Allah, karena dia hamba Allah, maka dia akan berikan harta tersebut dengan kesukaan, tak sedikit pun berat dalam memberikannya. Maka dia memberikan, ni dari hamba Allah 50 juta. Itu betul. Dia punya uang 50 juta, cari yang paling sedikit. Kemudian dikasihkanlah 10.000. Ini dari hamba Allah 10.000. Maka sebenarnya itu bukan hamba Allah, karena sebenarnya dia berat dalam memberi, sehingga dia cari yang paling sedikit. Bahkan kalau ada kesempatan dia bisa mengelak, dia akan mengelak. Malam ni saya tak mau datang ke masjid, karena malam ini ada dari hati ke hati mengumpulkan dana untuk membangun masjid. Ini bukan hamba Allah. Atau memberi juga, tapi bukan karena keimanan, karena keterpaksaan, tidak ada kesukaan, maka itu bukan hamba Allah. Apabila karena kepentingan, bukan hamba Allah. Maka yang hamba Allah, yang tunduk dan patuh kepada Allah dengan kesukaan, syaitan tak mampu untuk menggodanya, tidak mampu. Yang mampu digoda oleh syaitan abid. Allah sendiri menyebut dalam Al-Quran, pengakuan syaitan sendiri, illa ibadaka, ibad. Allah menggunakan kata ibad. Perkataan syaitan, aku tak mampu menggoda illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba tak mampu menggoda hamba-hambamu ya Allah. Yang lain manusia semuanya hamba bisa goda, kecuali ibadaka, hamba-hambamu, minhumul mukhlasin, yang telah engkau berikan keikhlasan kepada mereka. Hamba tak mampu. Saya, kata iblis, tak mampu untuk menggoda. Apa sebab? Sebab ibad. Jadi kalau kita ini hamba-hamba Allah, menuntut ilmu, tak bisa digoda oleh siapapun. Mengapa tiap hari capek-capek saja, penat saja? Istirahatlah, kata syaitan menggoda. Ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Dihalang, tak usahlah pergi, cukuplah 1-2 hari sudahlah. Kalau ibad, tak mampu syaitan menggoda. Tak usahlah hujan hari ini, nanti demam nanti. Ada godaan syaitan? Tidak. Kalau ibad, tidak akan mampu digoda oleh syaitan. Nah, yang disebutkan dalam ayat ini adalah ibad. Dan apabila hamba yang dimaksudkan adalah yang tunduk dan patuh kepada Allah dengan kesukaan. Apabila hambaku yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentangku, katakan aku dekat dengan hambaku itu. Jadi apakah Allah dekat kepada semua manusia? Tidak. Allah hanya dekat kepada
hamba-hamba, yaitu yang beribadah kepada Allah dengan penuh kesukaan. Jadi kita tengoklah diri kita ini, adakah kita ini orang yang dekat kepada Allah atau tidak? Kita akan dekat kepada Allah kalau kita adalah hamba Allah. Solat tidak, puasa berat, zakat pun enggan, haji menanti-nanti. Apabila keadaan seperti ini, tak layak untuk menyebut hamba Allah. Dan jangan katakan dekat pada Allah, tidak. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Maka sesungguhnya aku dekat. Sebelum ini kita juga jumpa dengan kata sa'ala ini. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya anak bulan itu adalah penentu waktu bagi manusia untuk beribadah kepada Allah. Ada kata qul di situ. Katakanlah. Apabila mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan, katakanlah anak bulan itu penunjuk waktu bagi manusia. Dalam ayat ini tak ada katakanlah. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Allah tidak berfirman. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakanlah sesungguhnya aku adalah dekat. Tak ada kata-katakanlah. Mengapa pada ayat yang lain ada kata-katalah dan mengapa pada ayat ini tidak ada kata katakanlah? Ini jadi perhatian ulama tafsir. Dan itu pentingnya belajar tafsir. Apa sebabnya? Sebabnya adalah Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya apabila kita sudah menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, Allah tak perlu lagi untuk memberitahukan kepada Rasulullah kemudian kepada kita. Tidak, Allah langsung yang memberitahukannya kepada kita tanpa perantara, karena sudah dekat. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, aku sendiri yang akan mengatakan kepada hambaku itu bahwasanya aku dekat dengan hambaku itu. Aku tak perlu untuk menyampaikannya kepadamu, kemudian kamu pula wahai Muhammad menyampaikan kepadanya. Panjang nanti jalannya. Bermakna masih jauh nampaknya. Untuk menjelaskan aku ini dekat dengan hambaku, aku sendiri yang akan memberitahukan kepada hambaku. Fa inni, maka sesungguhnya aku wahai hamba-hambaku, termasuk kamu wahai Muhammad, Rasulku, sesungguhnya aku dekat dengan hambaku. Itu rahasia mengapa Allah tak menggunakan kata kul. Karena kita berhadapan dengan firman Allah. Firman Allah ini sifatnya sempurna. Kalau di sana ada, di sini tak ada, maka di sana ada rahasianya, di sini tak ada pula rahasianya di sini. Tak sama dengan perkataan kita. Perkataan kita ini susah untuk memahaminya. Entah ia benar, entah ia salah. Dalam penggunaan kata, entah ia benar, entah ia salah. Tak tahu kita. Tapi kalau firman Allah pasti tepat. Waman asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang paling tepat dalam berfirman kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka selalu setelah kita membaca Quran, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Dekat. Jangan fahami dekat di sini berkaitan dengan tempat, sebab Allah tidak ada kaitan dengan tempat. Karena sifat Allah adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan dirinya sendiri, tak ada kaitan dengan tempat. Kita ini bergantung kepada tempat. Jadi tidak ada kaitan dengan tempat, sebab mustahil Allah itu berkaitan dengan tempat. Karena apabila berkaitan dengan tempat, hilanglah sifat kesempurnaan Allah. Jadi apa makna dekat di sini? Maka ulama tafsir pun menjelaskan, dekat di sini adalah dekat karena ilmu Allah itu menguasai hamba-hambanya yang beriman. Tanda dekatnya, Allah mengetahui keadaan hamba beriman. Tanda dekat. Kita kalau dekat dengan seseorang, kita tahu apa saja yang berkaitan dengan orang tersebut.
Kalau masih lagi tak tahu, bermakna belum dekat lagi. Masih banyak lagi yang tak tahu, bermakna belum dekat. Dan kita kalau sudah dekat dengan seseorang, atau orang tu dekat dengan kita, tak ada lagi rahasia. Semua kita tahu. Yang tersembunyi pun tahu. Allah kalau dekat dengan kita, tak ada lagi yang tersembunyi. Semua Allah tahu. Bahkan yang dalam hati kita pun belum lagi kita keluarkan, Allah pun sudah tahu, karena Allah dekat dengan kita. Itu makna dekat, berkaitan dengan ilmu. Ada lagi dekat ini kaitan dengan rahmat. Allah dekat dengan hamba-hambanya karena Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada hamba tersebut. Allah cucurkan rahmat, Allah limpahkan rahmat, berlimpah-limpah. Banyak sekali rahmat Allah. Badan sehat, ilmu banyak, harta diberkati, keluarga penuh dengan keharmonian, kasih sayang. Ini rahmat-rahmat Allah. Menjadi sebutan di tengah manusia, bermanfaat umur yang diberikan oleh Allah. Ini semua adalah rahmat dari Allah, tanda kedekatan seorang hamba dengan Allah, atau tanda kedekatan Allah dengan seorang hamba dengan melimpahkan rahmat. Satu lagi, tadi ilmu, kemudian rahmat. Satu lagi, kedekatan Allah dengan hamba adalah dengan kuasa. Allah menguasai hamba tersebut. Apa yang diinginkan oleh hamba tersebut? Oh, hamba tersebut sakit, Allah menguasai hamba tersebut, Allah sembuhkan. Hamba tersebut miskin, Allah kayakan. Hamba tersebut berhutang, Allah lunaskan hutangnya. Hamba tersebut sedang menghadapi musuh, Allah menangkan dengan kuasa yang ada padanya. Jadi kedekatan Allah dengan hamba itu dengan kuasa yang ditunjukkannya bagi hambanya itu. Dan satu lagi, apabila hamba itu berhajat kepada Allah, tanda kedekatan Allah dengan hamba tersebut, bermohon saja hamba itu, apa yang dia hajatkan, yang dia inginkan, Allah perkenankan, sebagai tanda dekatnya Allah dengan hamba tersebut. Jadi makna dekat di sini tidak ada kaitannya dengan tempat, tapi kaitannya dengan apa? Dengan ilmu, dengan rahmat, dengan kuasa Allah yang menguasai diri kita, dan dengan diperkenankannya doa hamba-hamba tersebut. Contoh mudah umpamanya dahulu Nabi Ayub. Ini silakan lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Wa Ayyub, dan ingatlah cerita Nabi Ayub. Idznada rabbahu, ketika ia menyeru Allah Subhanahu wa taala. Anni massaniyadh wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku ini disentuh oleh penyakit. Tapi kalau ada terjemahan ditimpa oleh penyakit, sebenarnya bukan ditimpa, disentuh oleh penyakit. Karena Nabi Ayub tidak merasakan kesusahan dalam menjalani penyakit tersebut. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah maha pengasih dari sekalian yang pengasih. Selesai saja Nabi Ayub menyatakan bahwasanya ia disentuh oleh penyakit, tak bermohon pun, tapi Allah mengetahuinya karena Allah dekat dengannya. Allah limpahkan rahmat kepadanya. Fastajabna lahu, ayat yang ke-84, dan ku perkenankan permohonannya itu. Fakashafna ma bihi min dhurr, dan aku hilangkan penyakitnya. Wa atainahu ahlahu, anak-anaknya yang tadi menjauh kepadanya kami ganti dengan anak yang lain. Wa mithlahum ma'ahum, 2 kali lipat jumlahnya, 2 kali lipat dari anak yang sudah dimiliki yang kemarin, yang sudah menjauh. Sebagai apa? Rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi kami untuk Nabi Ayub itu, karena dekatnya kami dengannya. Kami di sini Allah untuk menunjukkan keagungannya. Rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi kami. Wa zikra lil abidin, ada abid di ujung ayat. Zikra sebagai peringatan, lil abidin bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan kesukaan. Pengajaran. Doa akan dikabulkan apabila seseorang itu beribadah kepada Allah dengan kesukaan, karena dengan ibadahnya itu akan mendekatkannya kepada Allah, sangat dekat, dan dekat itulah yang membawa kepada diperkenankannya doa.
Dan apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentangku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan atau menjawab, memperkenankan doa yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Doa yang berdoa. Siapa yang berdoa? Di sini ada alif lam, ad-da'i. Bermakna kalau ada alif lam di sini, bermakna yang berdoa itu adalah yang telah diterangkan sebelumnya. Yang diterangkan sebelumnya adalah hamba Allah. Siapa hamba Allah itu? Hamba Allah itu adalah yang telah menjalankan ibadah, seperti ibadah puasa. Aku akan perkenankan doa hambaku apabila ia berdoa kepadaku. Jadi setiap kali dia berdoa kepadaku, ku perkenankan. Setiap kali ia berdoa kepadaku, ku perkenankan. Dan ku perkenankan, akan terus ku perkenankan dengan syarat falyastajibuli, maka hendaklah dia menjawab perintahku. Semua perintah Allah jawab, itu yang membuat doa diperkenankan. Beribadah, ya beribadah. Cari yang halal-halal, ya yang halal-halal, maka doa akan dikabulkan. Tapi kalau yang haram juga dimakan, diambil, doa tidak akan diperkenankan. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dalam hadis Nabi, mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya biharam, fa anna yustajabu lahu du'a, maka bagaimana doanya akan diperkenankan. Tapi kalau dia jaga makanan, minuman, pakaian, harta benda yang dimiliki yang halal-halal, beribadah kepada Allah, maka doa akan dikabulkan. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, yakinlah kepadaku. Dalam berdoa mesti ada keyakinan. Jangan ragu-ragu. Jangan setengah hati dalam berdoa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah akan mengabulkan. Kalau kita hamba Allah, kemudian kita berdoa dengan penuh keyakinan, doa kita terkabul. Betul tidak ya? Kita tengok diri kita. Kita tengok diri. Kita hamba Allah. Hamba Allah. Solat, puasa, zakat, haji, semua kita buat. Kemudian rezeki kita yang halal-halal kita jaga. Kemudian kita berdoa juga. Tapi ada kalanya yang kita minta itu tak diperkenankan, tak dapat. Maka apakah doa kita tidak terkabul? Kita buat andaian. Dengan andaian ini lebih mudah. Andaikan nih hamba Allah. Hamba Allah berdoa, ya Allah, hamba Allah ni sakit. Dia berdoa minta disembuhkan. Ya Allah, hamba sakit, ya Allah, sembuhkanlah hamba, ya Allah. Kemudian sembuh. Doanya doanya dimakbulkan? Diperkenankan? Diperkenanan. Doanya diterima oleh Allah. Baik, selesai satu. Yang kedua lagi. Ini hamba Allah yang berdoa. Dia sakit. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba, ya Allah. Tapi masih lagi sakit. Doanya diperkenankan? Doanya dimakbulkan? Dia belum sehat lagi, masih tetap sakit. Baik, yang ketiga, kita biarkan dulu, belum dijawab lagi. Yang ketiga, sakit hamba Allah ini. Dia pun berdoa, ya Allah, hamba sakit, sembuhkanlah hamba, ya Allah, perkenankanlah doa hamba, ya Allah. Bukannya sakit, bertambah buruk keadaannya. Dia pun doa, ya Allah, bertambah buruk keadaan hamba Allah, sembuhkanlah hamba, ya Allah. Kemudian mati dia. Bermakna tak ada peluang untuk sembuh lagi. Apakah doanya itu diperkenankan oleh Allah? Dia tak sembuh, malah mati. Maka mesti kita memahami apa makna berdoa.
Berdoa itu maknanya minta kebaikan. Berdoa maknanya minta kebaikan. Itu makna berdoa. Maka kita pun berdoa. Kalau kita sakit, kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah hamba, karena kita memahami dengan pemahaman yang ada pada kita bahwasanya kesembuhan adalah baik. Maka kita minta kebaikan, sembuhkanlah hamba. Kita memahaminya demikian. Tetapi apakah pasti yang kita minta itu adalah baik? Belum tentu. Ya Allah sembuhkanlah hamba, apakah pasti baik setiap kesembuhan itu? Belum tentu. Boleh jadi kalau dia sembuh, malah dengan kesembuhannya entah kemana dia pergi, entah apa yang dia buat. Mungkin dia melakukan kemaksiatan, mungkin dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kemaksiatan. Baik atau buruk kesembuhan itu untuknya? Buruk. Jadi apabila Allah tak kabulkan, itulah kebaikan. Apabila itulah kebaikan, bermakna doanya telah terkabul. Karena berdoa maknanya minta kebaikan. Maka jangan kesal kalau apa yang kita minta itu tidak diperkenankan oleh Allah. Dan jangan dikatakan doa saya tak terkabul lah. Dah 10 tahun saya berdoa, sampai ke Mekah saya berdoa, katanya dekat Hajarul Aswad itu mustajab berdoa, multazam mustajab berdoa. Tapi mengapa sampai hari ini yang saya minta tak dapat-dapat juga? Karena dia memahami yang dia minta itu adalah baik, padahal belum tentu lagi yang difahami oleh manusia baik adalah pasti baiknya. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu cintai itu buruk. Bahkan sebaliknya, boleh jadi yang kamu benci itu dia adalah baik bagimu. Karena kamu tak tahu pastinya sesuatu itu, kamu tak tahu. Kamu hanya menyangka-nyangka saja. Yang kita sangka baik, maka kita pun minta. Tapi mesti difahami bahwasanya yang baik sebenarnya adalah yang Allah tetapkan. Jadi bagaimana tadi tentang orang yang berdoa, ya Allah sembuhkanlah hamba, tapi sampai hari ini belum juga sembuh. Apakah doanya sudah dikabulkan? Sudah. Jangan katakan kalau nanti sehat baru dikabulkan. Enggak. Sekarang sudah dikabulkan. Meskipun belum sehat lagi, karena sampai sekarang belum sehat, itulah yang baik baginya. Bisa paham? Ramai orang yang tak paham tentang ini. Ramai, akhirnya dah malas dah berdoa dah. Dah lama betul tak juga diperkenankan, sudahlah. Kalau begitu dah berhenti. Berhenti berdoa bermakna berhenti beribadah kepada Allah. Karena doa itu sendiri adalah beribadah kepada Allah. Maka orang yang arif, orang yang memahami dengan mendalam, sebenarnya tujuan berdoa bukan untuk diperkenankan apa yang kita inginkan. Karena belum tentu lagi yang kita inginkan itu adalah baik bagi kita. Tujuan kita berdoa sebenarnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Baik Allah sampaikan keinginan kita atau tidak Allah sampaikan, itu urusan lain. Beribadah itu sendiri adalah sebagai beribadah, berdoa itu sendiri adalah sebagai beribadah kepada Allah. Banyak ini kasus sakit. Ada lagi kasus orang umpamanya sudah lama mau cari pasangan hidup, tak dapat-dapat. Umpamanya, jangan dikatakan tak terkabul lah doa saya. Enggak. Sudah dapat pasangan hidup, nak dapatkan anak umpamanya, sudah lama tak juga dapat anak. Jangan katakan, oh ini doa saya tak terkabul. Enggak. Ada orang yang berdagang, berkali-kali berdagang, tak juga berhasil. Jangan katakan tak terkabul lah doa saya ni. Enggak. Dan seterusnya. Jadi jangan perturutkan kehendak kita, tetapi hormati kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita untuk memahami hidup ini dan senang kita menjalani hidup ini. Kalau enggak stres nanti. Yang stres, yang sengsara adalah diri sendiri. Dan tak akan bisa kita menentukan apa-apa, karena yang menentukan bukan kita, yang menentukan adalah Allah. Kita hanya bermohon
Maka selalu kita sebut, ya Allah kami hanya memohon, Engkau juga yang akan memperkenankan. Maka dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga oleh Imam Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah ada bersabda, siapa saja di antara seorang muslim itu betul-betul muslim, dia hamba Allah, ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin. Siapa saja di antara seorang muslim yang baik, yang beribadah kepada Allah, hamba Allah, dia berdoa kepada Allah yang di dalam doa itu tidak ada dosa, tidak ada keburukan, bukan doa yang buruk, minta yang buruk, dan tidak pula berdoa itu untuk memutuskan silaturahim pada manusia, maka illa a'tahu Allahu ihda salas, sesungguhnya Allah akan memberikan salah satu dari yang tiga untuknya. Yang salah satu dari yang tiga boleh jadi ayyu'ajjila lahu da'watahu, Allah segerakan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Minta kesembuhan, Allah sembuhkan. Minta kekayaan, Allah berikan kekayaan. Itu yang pertama. Atau yang kedua, ayyaddakhiraha lahu fil akhirah, Allah simpankan untuknya di akhirat. Di dunia Allah tak beri, tapi nanti di akhirat Allah beri. Tapi diperkenankan juga doanya untuknya. Kalau diberikan di dunia, mungkin dia tak mampu untuk menguruskannya, maka Allah simpankan untuknya, nanti di akhirat baru diberikan. Atau yang ketiga, ayyasrifa anhu su' mithlaha, Allah jauhkan dia dari keburukan. Allah tak sampaikan keinginannya, tetapi ada keburukan yang dia tak tahu tentang keburukan itu. Allah jauhkan keburukan darinya sebagai memperkenankan doanya. Boleh jadi itu salah satu dari yang tiga. Jadi kita jangan terlalu memperturutkan kehendak kita, mesti yang kita inginkan itu betul yang tercapai. Belum tentu itu adalah baik. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah selalu menjawab perintah Allah dengan melakukan ketaatan dan beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk. Kata yarshudun di sini adalah petunjuk yang membawanya kepada jalan yang benar. Nah, kalau mereka itu sudah berada di jalan yang benar, kemudian mereka berdoa, doa mereka akan diperkenankan. Mudah-mudahan dengan menjawab perintah Allah, senantiasa melakukan ketaatan dan senantiasa beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan, itu membawa mereka kepada jalan yang benar, yang jalan itulah nanti yang hantarkan mereka kepada menjadi hamba-hamba Allah. Dan apabila mereka telah menjadi hamba-hamba Allah, maka mereka dekat dengan Allah. Apabila mereka dekat dengan Allah, kemudian mereka berdoa, maka doa mereka diperkenankan oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari ayat yang kita bahas ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah adalah puasa. Puasa ini sangat bermanfaat bagi manusia. Sumu tasihhu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. As-saumu junnah, puasa itu adalah perisai di dunia. Sudah kita sebut sebelum ini tentang pemuda. Pemuda ini gejolak hawa nafsunya kuat. Nah, Allah beri petua kepada pemuda, kalau kamu tak mampu kawin, hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu mampu menjaga pandangan matamu dan juga akan memelihara kehormatanmu. Maka puasa memiliki keistimewaan. Bahkan dari ibadah-ibadah yang ada, Allah menyebutkan puasa ini adalah ibadah khusus yang dipersembahkan kepada Allah. Kullu amali ibni Adam lahu, setiap amalan anak Adam itu untuknya. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku, aku yang akan memberikan balasannya langsung. Nah, jadi ibadah puasa ibadah yang khusus dipersembahkan kepada Allah. Maka apabila ibadah ini khusus dan dapat kita beribadah yang khusus, yang istimewa ini, kita besarkan Allah, kita agungkan Allah.
Maha besar Engkau ya Allah yang telah memberikan ibadah yang istimewa kepada kami. Engkau tunjuki kami kepada ibadah yang istimewa untuk hidup kami. Di akhirat pula, di akhirat bagi orang yang berpuasa, Allah akan beri satu pintu untuk masuk ke dalam surga yang tidak dimasuki kecuali oleh orang yang berpuasa. Yang pintu itu disebut pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan, pintu surga yang hanya khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Kalau dah selesai orang berpuasa masuk melalui pintu tersebut, pintu itu ditutup. Apa keistimewaan masuk melalui pintu tersebut? Keistimewaannya siapa yang masuk melalui pintu tersebut tidak akan pernah haus lagi di dalam surga. Tidak akan pernah haus di dalam surga. Jadi kalau tak pernah haus dalam surga, perlu minum lagi? Tak perlu. Tapi memang untuk penghuni surga diberikan juga minuman. Untuk apa minuman tersebut? Bukan untuk menghilangkan haus lagi. Untuk apa? Untuk menikmati minuman tersebut, atau untuk menikmati kehidupan di dalam surga itu. Itu keistimewaan orang berpuasa. Dan satu lagi, puasa ini bersama dengan Al-Quran menjadi dua yang memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat. Syafaat maknanya penggenap kita. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, as-sawmu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran adalah dua yang memberi syafaat kepada seseorang di hari kiamat. Ada cerita bahwasanya hamba tersebut akan disiksa. Apa kata Al-Quran? Jangan, ya Allah, jangan siksa dia. Jadi Al-Quran datang menghalang. Apa kata Al-Quran? Aku telah menahan matanya dari tidur pada malam hari, ya Allah. Maka sekarang ini aku memohon kepadamu untuk menahannya pula dari menjalani azab ini. Itu kata Al-Quran. Berkata pula puasa, ya Allah, aku telah menahannya dari makan dan minum di siang hari, ya Allah. Maka izinkanlah aku, ya Allah, kata puasa, untuk menahannya pula dari siksa yang akan ia jalani. Akhirnya Al-Quran dan puasa menahan seseorang dari menjalani siksaan. Maka menjadi istimewa. Maka hendaklah bertakbir, walitukabbirullah, hendaklah kamu membesarkan Allah atas petunjuk yang telah diberikannya kepadamu, yaitu kewajiban puasa yang banyak keistimewaan di dalamnya, wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah. Nikmat besar berupa puasa sudah kita terima, maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Inilah dia agama Islam yang mulia, yang menghantarkan kepada kesenangan hidup di dunia dan kesenangan hidup di akhirat dengan ibadah, yaitu ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.